Kebaikanmu berlimpah dalam hidupku, kemurahanmu berlimpah dalam hidupku, anugerahmu berlimpah dalam hidupku, dan kasih-Mu berlimpah dalam hidupku. Sahabat terkasih, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pernyataan ini merupakan bukti bahwa Allah punya kuasa dan otoritas atas segala apa yang terjadi di dunia ini. Ingat cerita di mana Maria akan mengandung seorang raja sebelum resmi menikah dengan Yusuf? Kehamilan Maria merupakan kemustahilan bagi mereka dan dunia pada saat itu. Tetapi karena iman, kemustahilan itu menjadi kenyataan bagi Maria dan Yusuf. Begitupun dengan kita, sahabat. Di saat kita berpikir itu tidak mungkin bagiku, itu mustahil, disitulah Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita pernah harapkan. Dan di saat itulah kita diberikan kekuatan yang melampaui pikiran kita untuk menghadapi segala kemustahilan. Karena Tuhan hanya ingin kita percaya kepadanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi video pembuka ya, diingatkan kita seringkali berpikir mana mungkin bisa terjadi hal itu ya. Padahal Tuhan mau supaya kita percaya ya. Iya. Amin ya. Amin. Dan hari ini tema kita adalah menjadi seperti apa kata Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini hidupmu apapun situasi yang ada, kita mau percaya bahwa hanya firman Tuhan, apa kata Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita berdoa ya. Tuhan, kami percaya hari ini biarlah hidup kami menjadi seperti apa kata firman Tuhan, seperti apa kata Tuhan dalam segala aspek hidup kami. Dan hari ini kami percaya bahwa semua perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan menjadi jawaban kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Ini respon Maria luar biasa ya. Luar biasa responnya Dia ya. menghadapi satu situasi yang secara logika dia nggak mungkin. Iya. Tapi akhirnya responnya berkata, jadilah padaku
menurut perkataanmu. Nah, Wow, luar amin ya. biasa Jadi ya. respon Maria yang luar biasa ini dengan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, ini adalah respon Maria setelah menerima kunjungan malaikat Gabriel yang beritahu Maria bahwa dia akan mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Lalu Maria berkata, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dan Maria dalam keadaan yang belum menikah pada waktu itu ya. Karena dia meragukan itu gimana Ya bisa mungkin, terjadi. kalau Aku kita- belum menikah iya. gitu ya. Tetapi kemudian malaikat Gabriel berkata untuk meyakinkan Maria bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya. Artinya tidak ada satupun janji Allah yaitu Iya. firman Allah atau perkataan Allah yang tidak disertai dengan kuasa. Iya. Ya, karena ada kuasa Ya, dan dan otoritas otoritas Allah, Allah ya. yang menyertai setiap Firman janji Tuhan, Allah. ya. Wow, itu luar biasa ya. Firman Allah atau perkataan Allah itu tidak ada yang mustahil ya. Iya. Pasti terjadi, Pasti terjadi. ya. Ya karena karena itu semua bukan sesuai dengan apa kata manusia, gitu ya. Iya. Karena kehendak Tuhan Karena yang itu terjadi. adalah kehendak Tuhan. Iya. Jadi kita mesti percaya bahwa perkataan Tuhan itu lebih tinggi. Firman Iya. Tuhan lebih tinggi, ada Itu otoritas. otoritas tertinggi, Iya. paling tinggi. Ada kuasa yang Iya. bisa terjadi ya. Amin. Amin. Nah ini luar biasa. Maria menjadi seperti apa kata Tuhan. Dia berkata Iya. demikian. Oke, jadilah seperti apa kata Tuhan dalam hidupnya. Sebab Maria percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Maria ini menggambarkan pribadi yang membangun identitasnya, yang menjalani kehidupannya, yang menggenapi destininya menjadi sesuai dengan apa kata Tuhan. Bukan sesuai dengan apa kata manusia atau apa kata dunia. Nah ini Iya. penting ya. Wah, ini penting sekali. Kita harus membangun identitas kita sesuai dengan apa kata Tuhan. kata Tuhan. Amin, Wah, ya. amin. Sehingga ketika Maria mendengar perkataan Gabriel bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, lalu respon Maria percaya dan menerima janji Allah yang mustahil ini dengan berkata, Iya. jadilah padaku menurut perkataan itu. Amin. Maka Maria menjadi seperti apa kata Tuhan, yaitu menggenapi rencana Tuhan. Amin. Coba bayangin. Kalau hidup kita menjadi seperti apa kata Tuhan, pasti dahsyat. Iya, kalau kita katakan jadilah seperti apa katamu dalam Iya. kehidupan kami ya. Amin. Wah, itu luar biasa Itu luar ya. biasa. Semua yang baik pasti terjadi Pasti ya. terjadi. Nah, menjadi seperti apa kata Tuhan ini penting banget Iya. ya. Nah, meskipun Maria masih muda, tetapi Maria mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maria berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan telah memilih Maria untuk memberi Maria kejutan dengan sebuah hadiah yang indah itu ya. Bahwa Maria akan mengandung bayi laki-laki dan Maria harus menamainya dia Yesus. Itu ada dalam Lukas 1:30-31. Jadi Maria ini mengalami hal yang mustahil Iya. ya. Karena respon Maria ini percaya dan menerima apa kata Tuhan. Yaitu dengan dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Iya. Atau biarlah yang kau katakan kepadaku itu terjadi. Wah, Amin. ini luar Jadi biasa. hal yang mustahil terjadi karena perkataan Tuhan itu. Iya. Firman Tuhan itu yang terjadi. Iya, dalam Amin, kehidupannya ya. Demikian juga dengan kita ketika kita meresponi setiap janji Tuhan atau firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu tadi yang kita terima dan tentunya menjadi rema bagi kita, yaitu dengan berkata jadilah padaku menurut perkataanmu itu atau biarlah yang kau katakan kepadaku itu terjadi, maka pegang janji Tuhan ini bahwa hal yang mustahil itu pasti terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Wah, itu benar ya. Amin ya. Iya. Jadi kalau kita katakan jadilah padaku menurut seperti apa yang kau katakan. Wow, itu luar biasa. Iya. Sehingga identitas kita dan destiny kita akan menjadi seperti apa kata Tuhan. Iya. Dan kita akan menjadi pribadi yang menggenapi perkataan Tuhan. Amin. Sebab setiap perkataan Tuhan dan setiap janji Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Semua pasti berhasil terjadi dan digenapi. Amin. Nah ini Wow. penting ya, membangun identitas kita, hidup kita menjadi seperti apa kata Apa kata Tuhan. Tuhan. Bukan apa kata dunia, Iya. apa kata manusia gitu ya. Nah inilah firman Tuhan yang berikutnya akan meneguhkan kita dari Yesaya 55 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya.
Nah, ketika kita percaya dan berkata bahwa kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, karier kita, dan kesehatan kita menjadi seperti apa kata Tuhan, maka hal yang mustahil itu pasti terjadi dan digenapi. Sebab setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Semua pasti terjadi dan digenapi. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita percaya dan berkata bahwa segala aspek kehidupan kita menjadi seperti apa kata Tuhan, maka hal yang mustahil itu terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab ada kuasa dan otoritas Allah yang akan dilepaskan dalam setiap perkataan Tuhan, yaitu dalam setiap firman Tuhan dan janji Tuhan yang kita percaya dan kita perkatakan. Sehingga hal yang mustahil itu terjadi. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon adalah pribadi yang malu, minder, dan penakut. Tetapi setelah Gideon mendapat kunjungan malaikat Tuhan dan menerima identitas surgawi bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Maka Gideon bangkit dan berubah. Dan Gideon menjadi pribadi yang seperti apa kata Tuhan. Karena Gideon membangun identitasnya dan destininya menjadi seperti apa kata Tuhan. Yaitu menjadi pahlawan yang gagah berani yang membebaskan bangsanya dari penindasan dan kemiskinan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita membangun identitas kita dan destiny kita berdasarkan apa kata Tuhan, maka hal yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi maksimal. Kita dapat menggenapi rencana Tuhan, kita dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema menjadi seperti apa kata Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Maria Kartika ya. 17594 ya. Isinya demikian. Shalom Pak dan Bu, shalom juga Maria. Ya, kami berharap Maria sedang menyaksikan juga ya. Ya, dikatakan demikian. Saya mau minta doa dan saran dari Bapak dan Ibu. Saat ini posisi saya sedang bingung dan tidak tahu harus bagaimana. 3 bulan yang lalu saya melahirkan bayi laki-laki di luar nikah dan lahir secara prematur. Namun setelah saya melahirkan, saya berpisah dari putra saya karena menutup aib keluarga. Putra saya di Surabaya, sedangkan saya di luar Surabaya. Saya sama sekali belum pernah menyentuh putra saya karena dia diasuh oleh oma dan grandmanya. Saya ingin sekali menggendong dia dan kebingungan saya bertambah. Putra saya akan diserahkan ke panti asuhan karena keterbatasan dan perawatan fisik karena putra saya adalah kelainan di jari kaki dan tangan. Ditambah beban lagi, ayah saya sakit. Saya bingung harus bagaimana dan minta saran dan doanya dan apakah Tuhan mengampuni saya. Oh Maria,
Engkau luar biasa Ya, ya, engkau ini dikasih oleh situasi yang Tuhan. sulit ya, gampang Iya, ini ini ya. situasi menghadapi situasi yang Tapi tidak mudah ya. Tuhan ada di situ Ya, ya. kami mengerti dengan masalah Maria. Iya. Kami percaya juga Tuhan ada bersama Iya. dengan Maria. Dan itu sebabnya mari kita rindu sekali Tuhan, Maria mendapat pertolongan Tuhan. Iya, iya. Dan untuk kita mendapat pertolongan Tuhan, maka biarlah kita datang kepada Tuhan. Iya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang dikatakan demikian bahwa jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya Maria, sesuai dengan tema yang menjadi seperti apa kata Tuhan, Jadi Maria harus percaya bahwa engkau sangat dikasihi dan sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, jadi sekarang bangkit Maria. Jangan ada perasaan tertuduh untuk datang minta pertolongan Tuhan bagi masalah yang dihadapi Maria. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan demikian, bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sehingga saat ini Maria, ketika engkau saat ini datang kepada Tuhan dan rindu mendapat pertolongan Tuhan, dan kami percaya bahwa engkau juga sudah menyadari seluruh kehidupannya Maria ini yang begitu sulit. Engkau datang kepada Tuhan, engkau membereskan semuanya di hadapan Tuhan, dan engkau saat ini kami percaya Tuhan sudah mengampuni engkau karena engkau sangat dikasihi ya. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Jadi Maria saat ini bangkit tadi dikatakan ya. Dan hari ini biarlah apapun masalah yang sekarang Maria katakan, Maria rindu sekali untuk memeluk anaknya. Dan sekarang dalam masalah di mana anak ini akan diserahkan kepada panti asuhan. Mari datang kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan penuh harapan. Jadi hari ini Maria, bolehkah Maria datang berserah kepada Tuhan. Dan katakan, jadilah seperti apa yang kau katakan yang bagi terbaik. Bahwa engkau merancangkan yang terbaik bagiku dan juga bagi anakmu, bagi putramu. Dan percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kalian ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita juga mau ajak sahabat-sahabat yang baik yang mungkin punya masalah seperti mungkin yang dihadapi seperti Maria ya. Kita datang kepada Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan kami mau datang padamu, kami mau menjadi seperti apa kata Tuhan ya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa kami dikasihi dan kami mau hidup kami benar di hadapan Tuhan dan pertolongan Tuhan ada pada kami ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anakmu Maria yang kau kasihi, yang begitu luar biasa menceritakan apa yang menjadi permasalahannya pada saat ini. Pada kami semua Tuhan, hari ini kami percaya bahwa tangan-Mu Tuhan yang akan memeluk Maria dan memberikan Maria kekuatan dan memulihkan kehidupannya. Sebab kami percaya bahwa Engkau selalu menginginkan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Karena Kau katakan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Demikianlah terjadi firman ini dalam kehidupan Maria. Bahwa Engkau yang memberikan hari depan yang penuh harapan itu. Bagi Maria, bagi putranya, dan bagi keluarga besarnya. Kami percaya bahwa perkataanmu adalah ya dan amin. Juga terjadi dalam kehidupan sahabat-sahabat yang baik yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Maria. Kami berkata jadilah bagi kami segala sesuatu yang sesuai dengan perkataanmu. Apa kata Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami bangkit, ketika kami mau hidup benar di hadapanmu, maka Engkau sendiri yang menata hidup kami, yang mengarahkan hidup kami untuk hidup kami menggenapi destiny-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya sekali lagi bahwa kasih karunia anugerah Tuhan akan memagari kami seperti perisai. Terpujilah bagi nama Tuhan, diberkatilah saudara kami Maria, putranya dan seluruh keluarga besar untuk
segala sesuatu dipulihkan dan menjadi luar biasa baiknya. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam Terang Kasih ini ya. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menjadi seperti apa kata Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya dan mengerti bahwa perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan dan janji Tuhan, memiliki kuasa dan otoritas tertinggi untuk menjadikan segala yang mustahil itu terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita. Dan yang kedua, supaya kita dapat menggenapi rencana Tuhan dan supaya hal yang mustahil itu terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita, maka identitas kita, kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bisnis kita, bahkan pekerjaan dan karir kita sekalipun, dan segala aspek kehidupan kita harus menjadi seperti apa kata Tuhan. Ya. Yang ketiga, berhenti berusaha untuk menjadi seperti apa kata orang dan menjadi seperti kata dunia. Karena itu semua bukan kehendak Tuhan dan bukan rencana Tuhan. Sebab kita akan menjadi sukses dan berhasil ketika kita ada dalam rencana Tuhan, yaitu menjadi seperti apa kata Tuhan. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau saat ini sedang mengalami kelelahan, dalam keadaan yang tertekan dan stres? Karena hidupmu selalu berusaha untuk menjadi seperti apa kata orang dan dibangun berdasarkan apa kata orang. Mari datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhenti kita untuk menjadi apa kata orang atau apa kata dunia. Tanggalkan semua topeng-topeng dan ketakutan tentang dirimu. Terima dan syukuri keberadaanmu dengan menjadi seperti apa kata Tuhan. Supaya engkau menjadi pribadi yang otentik dan engkau mengalami hal yang mustahil dalam kehidupan. Mari kita datang kepadanya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk membangun identitas kami dan menggenapi destiny kami menjadi seperti apa kata Tuhan. Dan kami percaya segala aspek kehidupan kami menjadi seperti apa kata Tuhan. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, segala hal yang mustahil terjadi dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kami menggenapi rencana Tuhan sehingga kami menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, dan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan.